أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah berikan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bermajlis, duduk bersama untuk mempelajari kitab para ulama kita. Dan ini nikmat yang besar. Nikmat bisa mempelajari agama Islam. Nikmat bisa belajar tentang agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqamahan, ketetapan hati sehingga kita senantiasa bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-19, yaitu membagi atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Begitu pula halnya dengan mengambil harta zakat sebelum dibagikan. Kemudian terakhir kita bahas tentang bentuk daripada kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah aklul mal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Dan yang kedua adalah zulmul ibad bil qatl, menzalimi manusia dengan cara membunuh, wad darab, cara memukul, wal kasri wal jirah, mematahkan atau melukai. Itu bentuk kezaliman juga. Kemudian yang ketiga adalah zulmul ibad bisyatmi wal la'ni was sabbi wal qadhaf, menzalimi hamba dengan mencaci, melaknat, dan menuduh. Ini bentuk daripada kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada manusia ketika berada di Mina. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Nabi mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian atas kalian haram. Artinya apa? Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil atau untuk menumpahkan darah orang lain karena haram. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain karena itu adalah keharaman yang telah Allah haramkan. Dan tidak boleh pula bagi seseorang untuk menjatuhkan kehormatan orang lain karena itu adalah haram. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini yaitu Makkah Al-Mukarramah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
melarang untuk berbuat kezaliman. Di antara bentuk kezaliman apa? Al-ghulul. Nah, makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam bab al-ghulul. Kenapa? Karena ghulul itu adalah kezaliman dari sisi harta. Seseorang mengambil harta yang bukan hak dia, maka itu diharamkan. Bisa jadi apa yang diambil bukan bagian dia, bagian orang lain, sehingga ketika diambil berarti dia telah mengambil bagian orang lain, dan itu adalah keharaman. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah pun tidak menerima sedekah dari hasil ghulul, sedekah dari harta yang haram. Allah tidak terima. Mencuri dengan tujuan berbuat kebaikan kepada fakir miskin misalnya, maka ini tidak dibenarkan. Begitu pula misalnya menggalang dana untuk korban bencana alam namun dengan cara yang haram, ya, dengan cara yang haram. Apakah itu dengan cara mengadakan konser musik, maka itu adalah cara yang haram, tidak diperbolehkan. Nah, ketika hasil daripada konser yang mereka laksanakan itu mereka sedekahkan dan mereka berharap pahala, maka Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Kita harus perhatikan, ya. Makanya ikhwan dirahmati Allah taala, ketika misalnya seseorang dia memiliki harta haram, kemudian dia pergikan harta tersebut, dia sedekahkan atau dia dialihkan kepada fasilitas umum, maka ketika dia mengeluarkan harta tersebut dia tidaklah mendapatkan pahala. Misalnya seorang memiliki harta riba, ya, ratusan juta misalnya, kemudian harta riba ini dia belanjakan untuk fasilitas umum. Dia buat jalan, ya, atau buat tempat parkir, atau dia buat misalnya MCK. Maka apa yang dia belanjakan pada fasilitas umum tersebut tidaklah mendatangkan pahala. Kenapa? Karena harta yang dikeluarkan adalah harta yang haram. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang haram. Maka analogikan permasalahan-permasalahan yang lain dari contoh ini. Misalnya orang jual beli dari hasil khamar, ya, dia penjual khamar, kemudian uangnya banyak, sampai 1 tahun sampai pula nisab, dia keluarkan zakat dari harta yang haram tadi, dengan tujuan ingin mendapatkan pahala. Maka kita katakan zakat yang dia tunaikan tidaklah mendatangkan pahala. Kenapa? Karena bersumber dari harta yang haram. Taib. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat kalau seandainya seorang tidak berwudu. Dan Allah pula tidak menerima sedekah apabila seseorang tidak bersedekah dengan harta yang halal. Wa qala Zaid ibnu Khalid al-Juhani, Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Ada seseorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan di perang Khaybar. Famtana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salati alaihi. Maka Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Waqala, Nabi SAW mengatakan, wa inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sungguhnya teman kalian ini telah mencuri harta rampasan perang. Kemudian apa dikatakan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani? Fafattashna mata'ahu. Kami periksa barangnya.
ya, perkakasnya. Fawajadna fihi kharazan ma yusawi dirhamain. Maka kami temui padanya ada sesuatu yang hampir nilainya sama dengan 2 dirham. 2 dirham itu sedikit, tidak banyak. Tidak banyak 2 dirham itu, tapi itu menghalangi Nabi SAW untuk menyolatkan jenazah orang tersebut. Kenapa? Karena gulul itu bukan dosa kecil, dia dosa besar. Walaupun harta yang diambil itu sedikit, ya, harta yang dicuri itu sedikit. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ma na'lamu anna an-nabiyya taraka as-salata 'ala ahadin illa 'ala al-ghal wa qatil nafsihi." Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat jenazah atas seseorang kecuali bagi orang yang melakukan ghulul, mencuri harta rampasan perang, dan orang yang bunuh diri. Dosa besar yang ke-20 lagi, al-kabiratu al-'ashrun. Ya, ini pembahasannya hampir sama dengan dosa besar yang ke-19. Kalau seandainya dosa besar yang ke-19 itu ghulul, maka dosa besar yang ke-20 al-zulmu bi akhdhi amwalin nas bil batil. Mengambil atau menzalimi dengan cara mengambil harta manusia dengan batil. Ya, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. "Wa tudlu biha ilal hukam." Dan kalian mengadukan dengannya kepada hakim, ya, kepada hakim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta dengan cara yang batil. Contohnya banyak di zaman sekarang, sangat banyak sekali. Ya, kalau seandainya berdagang maka bentuknya adalah mengurangi timbangan, berarti makan harta manusia dengan cara yang batil. Atau dengan menipu, ya, apalagi pedagang online, ya, apalagi pedagang online diberikan deskripsi untuk barang ini, kemudian setelah terjadi transaksi yang dikirimkan berbeda dengan apa yang ditawarkan, maka ini memakan harta dengan cara yang batil. Atau meminjam uang atau berhutang dengan tujuan tidak mau membayar. Kan ada pula orang berhutang, ketika awal berhutang itu sudah ada niat tidak membayar hutang, maka ini berarti masuk pada memakan harta dengan cara yang batil. Mencuri misalnya, atau korupsi. Kalau mencuri itu, ikhwan rahmatillah ta'ala, mengambil harta di tempat penyimpanan, itu namanya mencuri. Ya, dibongkar rumah orang, kemudian dibobol berangkasnya, itu namanya mencuri, ya, dan itu batil, memakan harta dengan cara yang batil. Dan ada pula tidak menunaikan amanah terhadap harta. Orang misalnya nitip uang, ya, orang nitip uang, kemudian orang yang dititipkan tidak amanah, dia pakai uang tersebut, maka itu termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Kalau korupsi itu berbeda dengan mencuri. Kalau korupsi itu tidak mencuri, ya, berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil dari tempat penyimpanan, itu namanya mencuri. Tapi kalau seandainya tidak di tempat penyimpanan, itu tidak dinamakan dengan mencuri, namun dia dosa besar, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian dalil berikutnya adalah surat Asy-Syura ayat 43. Surat Asy-Syura ayat ke-43. Allah Ta'ala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi ghairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya jalan
atas orang-orang yang menzalimi manusia dan berbuat kelampauan dan berbuat melampaui batas di muka bumi tanpa ada hak, maka bagi mereka itu azab yang pedih. Ini ancaman bagi orang-orang yang menzalimi manusia. Zalim itu 3 tadi. Zalim dalam masalah harta, zalim dalam masalah jasad, memukul, ya, membunuh. Kemudian zalim dalam masalah harga diri. Nah, ini menzalimi manusia dalam bentuk apapun. Menzalimi manusia dalam bentuk apapun. Apakah menzalimi mereka, ayat ini umum. Apakah menzalimi manusia dengan cara mengambil harta mereka, atau dengan cara menyakiti jasad mereka, atau dengan cara mencoreng kehormatan mereka, maka itu terancam azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang menzalimi manusia dan berbuat kerusakan di muka bumi. Di antara bentuk kerusakan di muka bumi itu adalah zalim. Ya. Jangan kita kira ketika seorang mengurangi timbangan itu tidak akan merusak bumi, akan merusak bumi. Ketika seseorang misalnya bertransaksi dengan transaksi yang haram, bisa jadi dengan riba, atau bisa jadi apa yang dia perjualbelikan itu sesuatu yang haram, ya, jual beli anjing misalnya, atau jual beli sesuatu yang haram, maka itu adalah bentuk daripada berbuat kerusakan di muka bumi. Seorang dikatakan telah berbuat kerusakan di muka bumi apabila dia melakukan dosa. Bukan berbuat kerusakan itu misalnya memotong hutan misalnya, ya, itu ya diantara kerusakan. Namun apa? Jangan kira apa yang terjadi di pasar-pasar kaum muslimin, ya, di rumah-rumah kaum muslimin itu tidaklah mendatangkan kerusakan. Itu mendatangkan kerusakan. Jadi Allah Ta'ala mengatakan jalan bagi orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melampaui batas adalah azab yang pedih. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Orang-orang yang zalim tidak ada baginya wali, ya, yang melindungi, dan tidak ada baginya yang menolong. Tidak ada baginya pelindung dan penolong. Jadi orang-orang yang zalim tidak ada baginya yang melindungi. Allah tidak melindungi dia. Allah pun tidak menaungi dia, tidak menolong dia. Orang-orang yang zalim ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kalaulah di dunia ini, ya, kita berada misalnya di tempat yang gelap, maka kita butuh kepada cahaya. Kita tidak bisa lihat kalau seandainya tidak ada cahaya. Itu di dunia. Kegelapan di dunia itu lebih ringan dibandingkan kegelapan hari kiamat. Kalau seandainya di dunia gelap, kita bisa minta cahaya orang. Kita bisa minta, ya, penerangan kepada orang lain. Kita bisa minta agar orang lain bisa menerangi kita. Tapi kalau hari kiamat gak ada, kezaliman itu kegelapan. Bayangkan kalau seandainya di dunia ini lampu mati, seluruhnya lampu mati, tidak ada yang nyala misalnya, gelap. Bisa kita berjalan? Tidak bisa. Bisa kita melakukan aktivitas? Tidak bisa. Semuanya terhenti. Nah, bagaimana kalau seandainya kegelapan itu ada pada hari kiamat? Kiamat itu keadaan dahsyat, ya, huru-hara di sana sini. Seseorang sibuk terhadap diri masing-masing. Nah, orang-orang yang zalim dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Sementara setiap manusia itu pada hari kiamat itu butuh kepada cahaya. Jadi Nabi mengatakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala mengatur kita ini karena kita makhluk sosial. Allah mengatur bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain, ya. Nggak boleh kita serampangan dalam bersikap. Kita harus tahu aturan-aturan yang Allah buat agar apa? Agar kita tidak menzalimi orang lain. Yang namanya manusia mesti dia akan bersinggungan dengan orang lain. Dia akan berinteraksi dengan orang lain. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, maka dia harus paham, ya, dia harus paham tuntunan-tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terjerumus kepada perilaku zalim, menzalimi orang lain. Ya, karena kezaliman ini berbahaya. Kezaliman itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, adalah merupakan atau bentuk daripada kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Nah, ketika kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka kita telah berbuat zalim, dan itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man zalama shibran minal ard, siapa yang mengambil tanah satu jengkal tanpa hak, dia curi tanah orang satu jengkal, ya, tuwiqahu ila sab'i aradin yaumal qiyamah, maka Allah akan lempar dia dari 7 lapis bumi, ya. Berapa jauhnya? Sangat jauh sekali. Dari atas kemudian Allah lemparkan dia ke bawah, dan jarak antara atas dan bawah itu jarak 7 lapis bumi. Nah, siapa yang sudah pernah menghitung, nanti lihat saja di Google berapa jauh perjalanan dari atas bumi ini sampai ke dasar bumi. Kalau seandainya kita tahu ada langit itu 7 tingkat, maka bumi itu pun ada 7 lapis ke bawah. Maka orang-orang yang mencuri tanah, ini terkhusus tanah, satu jengkal dia curi, satu jengkal berapalah harganya? Tidak ada harganya satu jengkal itu. Orang jual tanah sekarang per meter kan, tidak ada yang per jengkal. Nah, berapalah harga tanah satu jengkal? Tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dia curi tanah orang satu jengkal, nah, dia lebihkan, ya, patok tanahnya, sehingga apa? Terambil tanah orang lain, maka akibatnya tidak main-main. Akibatnya tidak main-main. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat membesarkan hak-hak manusia? Artinya apa? Kalau urusannya dengan manusia itu besar di hadapan Allah taala. Besar di hadapan Allah taala. Maka urusan kita terhadap manusia yang lain itu bukan urusan yang ringan. Kalau seandainya kita hanya berdosa kepada Allah, maka Allah taala Maha Pengampun. Ya. Kalau seandainya kita dulu pernah tidak sholat misalnya, atau pernah tidak berpuasa, maka kita tobat kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau seandainya kita pernah nyuri harta manusia dan dia tidak ridho sampai sekarang, atau kalau seandainya kita, ya, pernah menyakiti seseorang, dia tidak ridho sampai sekarang, nah, bagaimana urusannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu besar di hadapan Allah taala. Maka urusan sesama manusia itu tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena urusan dengan manusia itu rumit. Makanya kalau seandainya seseorang bertaubat, ya, bertaubat dari kesalahannya terhadap manusia, maka cara taubatnya diantaranya adalah minta maaf. Bagaimana kalau orang itu tidak mau memaafkan? Itu urusan dia. Kita minta maaf. Bahkan para ulama kita terdahulu, dia mau memberikan apapun asal orang yang dizalimi mau memaafkan. Dia mau memberikan apapun asal apa? Orang yang dizalimi mau memaafkan. Ya, kenapa? Karena kalau di dunia, ya, itu mungkin ringan. Artinya apa? Kita bisa cari. Ya, misalnya dia minta ini, saya tidak mau maafkan kalau seandainya, ya, kalau belum Anda
kembalikan uang saya yang sekian banyak itu misalnya, 1 M misalnya. Nah, di dunia bisa kita cari 1 M ini. Di akhirat mana bisa? Tidak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Maka itu yang harus kita perhatikan. Jangan pernah anggap berurusan dengan manusia itu sekecil apapun, jangan pernah anggap sepele. Ya. Hutang 1.000 sama orang bisa jadi dia tidak ridho. Ya. Walaupun 100 rupiah pun kita curi dari harta manusia, 100 rupiah tidak ada harganya, tidak ada harganya. Tapi kalau seandainya kita curi, itu harta orang kita ambil, maka akibatnya tidak main-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mengatakan tadi, siapa yang menzalimi tanah manusia 1 jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan dia dari atas bumi sampai ke 7 lapis ke bawah. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi walaupun itu sedikit pun. Allah tidak pernah zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Yang berbuat zalim itu siapa? Manusia. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Allah Maha Adil. Yang salah itu manusia. Ya. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muhammad, Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya, dikatakan, la yatrukullahu minha syai'an wa huwa zulmul ibad. Allah tidak meninggalkan darinya sesuatu kecuali kezaliman terhadap manusia. Artinya apa? Kezaliman terhadap manusia itu urusannya berat di hadapan Allah Ta'ala. Urusannya apa? Berat di hadapan Allah Ta'ala. Tadi kita katakan, kalau seandainya antara kita dengan Allah, kita bertaubat, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi kalau seandainya kita bersama manusia, kita katakan saya sudah taubat, tapi orang yang kita zalimi belum memaafkan kita, maka taubat kita belum sah. Maka taubat kita belum sah. Ya, seperti misalnya orang-orang korupsi, ya, para koruptor misalnya, dia katakan saya sudah taubat, saya tidak ngambil lagi. Harta yang diambil sudah dikembalikan atau belum? Kembalikan dulu baru mengatakan saya sudah taubat. Kalau seandainya misalnya ya, minjam harta manusia, berhutang, sudah sekian lama tidak dikembalikan, kemudian mengatakan saya sudah bertaubat, lunasi hutang, baru setelah itu apa? Taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, taubat kepada Allah Ta'ala. Atau dulu pernah menuduh orang dengan tuduhan yang tidak baik, ya, yang mencoreng kehormatannya. Ini sekarang saya tidak seperti itu, sekarang saya sudah taubat. Belum sah taubatnya kalau seandainya dia belum meminta maaf. Ya, belum sah taubatnya kalau seandainya dia belum minta maaf. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bentuk kezaliman ya. Di antara bentuk kezaliman yang disebutkan Nabi sallam, matlul ghaniyyi zulmun wa min akbari zulmi al-yamin al-fajira ala haqqin alaihi. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, ya, hadis Imam Bukhari, Nabi mengatakan, ya, orang yang kaya menunda pembayaran hutang itu adalah kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Apabila dia ada uang, dia ada pembayar hutang, tapi dia tidak mau bayar, maka itu adalah kezaliman. Beda hal ya kalau seandainya memang dia tidak punya uang untuk bayar hutang, nggak ada uang, ya, maka itu Allah Ta'ala yang akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Yang jadi permasalahan apa? Harta untuk membayar hutang ini ada, tapi yang namanya orang jual, misalnya orang menggaleh, alun jatuh tempo deh, diputar aja pitih kau dulu. Rata-rata seperti itu, diputar pitih kau balik. Akhirnya apa? Akhirnya sudah jatuh tempo, uang untuk bayar hutang tidak ada. Padahal ketika dia ada kesempatan bayar hutang, hendaknya dia bayar. Tidak boleh dia tunda pembayaran hutang itu. Ketika dia tunda, maka dia telah melakukan kezaliman, zalim.
Ya. Maka di antara bentuk akad utang piutang itu harus jelas kapan ya akad, kapan mau dikembalikan utang piutang itu, kapan mau dikembalikan hutang itu harus jelas. Saya minjam misalnya bulan ini, dikembalikan bulan depan tanggal sekian, itu dikembalikan. Ya. Bagaimana kalau seandainya sudah jatuh tempo belum kunjung pula ya punya uang, belum ada uang untuk mengganti, ya maka bisa jadi apa? Minta dispensasi, minta keringanan, minta rukhsah, ya, diundur 1 bulan berikutnya. Itu boleh dalam akad utang piutang. Namun kalau seandainya dia mengundur pembayaran padahal dia mampu bayar, dia undur, maka itu adalah bentuk daripada kezaliman. Bentuk daripada kezaliman. Matlul ghani zulmun. Dan yang mengherankan kita, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahmakumullah, ada sebagian orang yang hutang ini sudah candu, menjadi candu bagi dia. Ada uang banyak, orang kaya, ya, mobil sekian, tapi yang namanya ya mengutang itu jalan terus. Apa contohnya? Kredit card, kartu kredit, itu udah hutang itu. Uang ada, kenapa enggak pakai uang? Kenapa enggak pakai cash? Kenapa harus pakai kartu kredit? Hutang. Ya, uang ada untuk bangun rumah, tapi apa sayang kalau seandainya uang ini dibuatkan ke rumah semuanya. Bagus apa? Bagus misalnya separuh lagi ngutang di bank misalnya. Apalagi sudah ngutang di bank buat rumah. Ini dosa lagi. Ya. Ini enggak boleh. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan hal ini sebagai kebiasaan kita. Boleh kita meminjam, boleh kita berhutang, boleh kalau seandainya butuh. Kalau seandainya tidak butuh, jangan berhutang. Kalau seandainya tidak butuh, jangan berhutang. Ya. Jadi Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang ada uang untuk bayar hutang tapi dia tidak bayar, maka itu adalah kezaliman. Naam. Wa min akbari zulmi, dan di antara kezaliman yang besar kata Imam Zahabi adalah al-yaminul fajiratu ala haqqin alaihi. Sumpah yang palsu untuk mengambil hak orang lain. Ya, ini sudah berlalu pula pembahasan kita. Ya, tentang sumpah palsu atau persaksian palsu. Maka ini bentuk daripada kezaliman juga. Dalil berikutnya dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullah, hadis dari Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah wajibkan baginya neraka. Karena sumpah dia akhirnya apa? Orang yang berhak tidak mendapatkan haknya dengan sumpah palsu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan bagi orang yang bersumpah api neraka. Qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, walaupun sesuatu itu sedikit wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan wa in kana qabidan min arakin, walaupun satu satu potong siwak. Berapa harga siwak di Arab? Itu tidak ada harganya. Tapi kalau seandainya dia lewat kemudian dia patahkan pohon orang, dia pakai itu, walaupun itu, maka itu adalah bentuk daripada kezaliman. Ya, bayangkan agama Islam sampai segitunya mengatur kita. Agar apa? Agar kita tidak berbuat zalim. Jangan pernah menganggap kezaliman kecil. Ya, jangan pernah menganggap kau kan sakete. Kau ndak ada haragonya doh. Misal. Kayak itu jangan pernah menganggap demikian. Misalnya ya kalau ibu-ibu misalnya,
Nyium masak daun kunyit dah dong. Lihat daun kunyit tapi jalan, tak tahu sianan punya. Dia ambil daun kunyit itu. Itu haram, tak boleh. Ya, enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk dari kezaliman. Ada orang yang punya itu. Ada orang yang punya dan harus meminta izin kepada orang yang memiliki tanaman tersebut. Siapa yang mengambil hak muslim yang lainnya dengan sumpah. Ini sudah kita berikan contoh kemarin. Dua orang bersengketa kemudian datang ke hakim, ya, si A dan si B. Kedua-duanya mengaku bahwasanya misalnya tanah yang 1 meter ini lebih ke sana itu milik kami. Ya, si A mengatakan ini milik saya, si B mengatakan ini milik saya. Sama-sama tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Maka bagaimana caranya? Ya, si B berani dia untuk misalnya sewa orang sebagai saksi, atau dia bersumpah demi Allah itu milik saya, benar milik saya, ini saya ada saksi misalnya. Ternyata bukan si B yang punya. Ya, pemilik sebenarnya adalah si A. Cuman karena si B berani bersumpah palsu, sehingga hakim memutuskan ya udah tanah 1 meter yang bagian sana itu milik si B. Berarti si B ini telah mewajibkan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Kemudian hadis Imam Muslim yang lain dikeluarkan oleh Adi bin Umairah Al-Kindi radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, man ista'malnahu ala amalin fakatamana makhitan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Siapa yang kami pekerjakan dia atas suatu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan dari kami 1 jarum jahit atau yang lebih daripada itu, maka itu adalah ghulul yang akan dia bawa pada hari kiamat. 1 jarum jahit. Ya, bagaimana ini uang kedai diambil, karyawan misalnya, atau diamanahkan untuk mengelola ya suatu bidang usaha, unit usaha, kemudian diambil uangnya. Enggak 100, enggak 10.000, ratusan juta misalnya diambil. Bagaimana dengan yang ratusan juta ini? 1 benang jahit saja atau 1 jarum jahit saja diambil 1 jarum jahit ini, maka itu sudah cukup baginya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan uang yang banyak? Ya, dengan uang yang banyak. Kemudian ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin tukaffaru anni khatayaya. Wahai Rasulullah, kalaulah seandainya aku berjihad, berperang, aku sabar mengharapkan pahala, aku terus maju dan tidak pernah lari dari medan perang, apakah segala dosa-dosaku terampuni? Nabi mengatakan, iya, kecuali hutang. Ya, berarti masalah hutang tidak masalah yang main-main. Orang yang berjihad saja pahalanya itu ya tidak terhingga orang yang jihad itu. Bahkan orang yang mati di medan jihad itu surga baginya, kata Nabi SAW. Cuman apa? Cuman hutang dapat menghalangi seseorang dari masuk surga. Nah, sekarang kita mana berjihad? Tidak ada. Sahabat saja dulu yang berjihad, dosanya seluruh terampuni kecuali dosa hutang. Pahala kita tidak ada yang sebesar pahala jihad di zaman sahabat Nabi. Tidak ada yang sebesar pahala jihad di zaman sahabat Nabi SAW. Maka ini menandakan apa? Masalah hutang piutang adalah masalah yang besar dalam agama Islam. Walaupun Rp1.000 harus diganti, ya. Kecuali kalau seandainya kita minta dihalalkan, itu beda hal ya.
Tidak tercela minta dihalalkan hutang itu. Kita hutang misalnya 10 juta sama orang, sudah berusaha mengganti, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena uang yang didapatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah berusaha untuk mengganti, tidak bisa. Maka di antara solusinya apa? Minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Artinya berikan alasan, saya sudah cari, saya sudah coba kumpulkan, tidak bisa. Ya, kalau seandainya ya Anda berkenan, halalkan, ikhlaskan karena Allah Ta'ala, semoga Allah ganti dengan surga. Seperti itu caranya. Kalau seandainya kita tidak mampu ganti, jangan diam. Sebenarnya orang tidak mampu ganti kemudian dia diam. Orang yang memberikan hutang diam juga, kemudian orang yang mengambil hutang menganggap, oh nampaknya nyoleh ikhlas mah, anak saya tidak tagih-tagih hutang ada. Belum tentu orang yang diam itu ikhlas, bisa jadinya mau upe-upe di belakang. Ya, ingin lagi takut pula. Ya, lagi takut. Maka itu diantara caranya. Jangan biarkan apa? Jangan biarkan jiwa kita ini terkurung atau terikat dengan hutang. Tidak mampu, bilang tidak mampu bayar. Afwan, anda tidak mampu bayar. Enggak mampu bayar. Ya. Ya. Minta ikhlaskan, minta dihalalkan hutang tersebut. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mau menghalalkan, dia berusaha lah cicil hutang tersebut semampunya. Baik, sudah azan. Baik, kita salat dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sebelum sholat isya kita membaca hadis Nabi SAW tentang bagaimana bahayanya hutang. Bahkan orang yang mati syahid pun tidak bisa masuk surga sampai lunas hutangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin. Sesungguhnya ya, orang-orang yang berlebih-lebihan pada harta Allah tanpa hak, falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Ini maksudnya apa? Harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang itu seperlimanya untuk Allah, seperlimanya untuk Rasulullah. Ya, itu harta rampasan perang. Seperlima untuk Allah Ta'ala dan seperlima untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mengambil lebih daripada bagian dia, maka berarti dia telah berbuat kezaliman. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah. Nabi berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bih. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang memakan harta haram. Ya, orang-orang yang mengkonsumsi barang-barang yang haram. Ini ancaman. Orang yang memakan harta yang haram, maka tidak pantas surga bagi mereka. Tidak pantas mereka masuk surga. Yang pantas bagi mereka adalah masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala, wa'iyadzubillah. Wa qala Abdul Wahid ibn Zaid, berkata Abdul Wahid ibn Zaid an Aslam al-Kufi, dari Aslam al-Kufi, an Murrah al-Hamadani, an Zaid bin Arqam, dari Abi Bakar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharamin. Tidak masuk surga jasad yang diberikan makan dari sesuatu yang haram. Ikhwan dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang-orang yang langsung berinteraksi dengan sesuatu yang
haram. Adapun misalnya dia punya anak, dia berikan nafkah anaknya dari sesuatu yang haram, maka anak itu tidaklah berdosa. Kenapa? Karena anak itu adalah tanggungan orang tua. Yang berdosa siapa? Orang tuanya, memberikan makan ya kepada anaknya dari sesuatu yang haram. Begitu pula misalnya seorang istri, jika seorang suaminya bekerja dengan pekerjaan yang haram, kemudian dia terima uang dari suaminya, maka bagi istri uang itu bukanlah uang yang haram, bagi istrinya halal. Namun bagi dia yang bekerja di tempat yang haram, itu haram, dia akan menanggung segala dosanya. Itu maksud dalam hadis ini. Bukan misalnya anak itu masuk neraka, kenapa? Karena bapaknya kerja di tempat yang haram, bukan itu maksudnya. Orang yang langsung berinteraksi dengan sesuatu yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Adapun orang ya seperti dia menerima nafkah ya dari orang yang berpenghasilan haram, seperti tadi anak, istri, ya dia terima nafkah dari suaminya, padahal suaminya apa? Bekerja dengan pekerjaan yang haram, ya bisa jadi berjudi, bisa jadi riba, bisa jadi menipu orang. Maka bagi istri dan anak, harta itu bukanlah harta yang haram. Bagi sesuami, harta itu adalah harta yang haram karena dia mencari dari harta tersebut. Jadi orang yang memakan harta yang haram, maka dia tidak layak untuk masuk surga. Wal'iyadzubillah. Kemudian wa yadkhulu fi hadzal bab al-makkas wa qati'ut tariq was-sariq wal-battat. Dan masuk kepada bab ini maksudnya apa? Memakan harta dari yang haram adalah pajak. Pajak, maka itu masuk daripada harta yang haram. Kemudian waqati'ut tariq, begal, wasariq, dan mencuri, ya, dan mencuri. Kemudian yang maksud dengan al-makkas diterangkan oleh Syekh Hasan Salman hafizahullah taala adalah al-ashar wa huwa jabil makus wad dharaib, orang yang mengambil pajak. Nah, orang-orang yang kerja di kantor pajak, ini harta yang mereka makan adalah harta yang haram. Enggak boleh mereka narik pajak dari kaum muslimin. Ya. Bagaimana Ustaz? Negara kita menetapkan itu. Ya, sekiranya kalau seandainya kita memang harus membayar, kalau tidak bayar maka dipersulit urusan kita, maka bayar. Kita membayar tidak berdosa. Orang yang mengambil itu yang berdosa. Contohnya misalnya kendaraan itu kan ada pajaknya, ya, ketika tidak ada pajaknya justru persulit pula. Kendaraan milik kita, kemudian kita bayar pajak, kan tidak masuk akal. Ini barang-barang kita, ya. Kalau tidak dibayar maka apa? Maka ada masalah berikutnya. Maka mau tidak mau bayar, bukan karena itu diperbolehkan, tapi karena darurat, kita memang butuh. Ya, adapun orang-orang yang menerima atau orang-orang yang mengambil pajak, maka dia telah mengambil harta yang zalim. Ya, mengambil harta yang zalim. Dalam Islam itu nggak ada istilah dharibah atau dharaib. Dalam Islam itu ada istilahnya zakat, dan zakat itu adil. Zakat itu penuh dengan kemaslahatan. Bayangkan zakat itu hanya dikeluarkan 2,5% dari harta yang sampai kepada nisab. Ya enggak? Ya kan? Harta sampai nisab maka ada zakatnya berapa? 2,5%. Ya, nisabnya 85 gram emas. Ya. Pajak mana? Enggak ada. Pajak itu berapapun tetap kena pajak. Bahkan makan di restoran Padang sudah terdaftar kena pajak PPN 10%. 10%. Ya, makan harga 20.000 kena pajak 2.000. Ini pajak 20.000 saja ada pajaknya. Maka ini zalim. Kalau zakat tidak, zakat sampai harta itu 1 tahun dulu, kemudian apa lagi? Sampai nisab baru keluarkan 2,5 bukan 10. Ini 10%. 10%. Ya. Maka tidak ada yang lebih indah daripada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengambil pajak dia berdosa.
dia berdosa. Ya, terus bagaimana kantor pajak itu? Ya orang-orang makan harta haram isinya. Ya, pajak itu boleh ditarik, boleh apabila ya di dalam suatu negara itu ada kafir zimmi, orang kafir dan dia membayar pajak kepada pemerintahan Islam, itu boleh. Tapi kaum muslimin ditarik pajak tidak boleh. Ya, orang Islam tidak ada. Ya, tidak boleh ditarik dari mereka pajak. Yang boleh ditarik dari mereka apa? Zakat. Ya, kalau ada orang Islam tidak mau bayar zakat, maka paksa dia mengeluarkan zakat 2,5%. Itu boleh kita paksa. Tapi ini orang Islam takut kepada pajak, takut tidak bayar pajak. Tapi kalau tidak bayar zakat, tenang-tenang saja. Kalau seandainya tidak bayar pajak, takut disita, sita rumah, sita tanah, kan seperti itu ya. Atau usaha tidak bayar pajak kemudian ditutup, takut. Tapi kalau seandainya tidak bayar zakat, tidak pernah takut. Kenapa? Karena karena di negara kita lebih penting pajak dibandingkan zakat. Coba dibalik, zakat seharusnya lebih penting dibandingkan pajak. Jadi kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan pajak ini dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannati makkas, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Orang ambil pajak tidak masuk surga, sama dengan orang yang mengambil harta yang haram. Bayangkan berapa jutaan orang dipajak, bukan sedikit. Berapa jumlah rakyat muslim Indonesia yang ditarik pajak mereka? Baik itu misalnya pajak tanah, ada pajak tanah, Anda nggak pernah bayar masalahnya, karena tidak ada tanah. Bukan karena tidak bayar pajak, tidak ada tanah yang mau dikeluarkan pajak itu tidak ada. Ya, ada tanah apa namanya PBB, ya, pajak bumi bangunan. Nah, itu sekali berapa bayar? Sekali setahun. Ya, kalau tidak bayar dipersulit juga, tidak bisa urus surat KTP, surat nikah, surat macam-macam segala macam. Ya, surat menyurat tidak bisa kalau belum bayar pajak. Seperti itu. Taib. Taib. Cukup sampai situ dan selesai pembahasan kita bab memakan harta manusia dengan cara yang batil. Insyaallah pekan depan kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu as-sariqah, mencuri. Mencuri bagian dari memakan harta dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala alam. Jikalau ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Seseorang yang mempunyai usaha dan modal riba, kemudian dia ingin bersedekah dari keuntungan usaha tersebut, seperti untuk membelikan sajadah masjid mukena untuk dipakai kaum muslimin di masjid, apakah dia mendapatkan pahala? Baik. Jikalau harta yang dia pinjam adalah harta riba, artinya dia pinjam ke bank, kemudian dia mendapatkan hasil daripada itu, maka hasil untuk jual beli atau buka nasi misalnya. Nah, ketika dia mendapatkan untung dari jual beli nasi itu, apakah untungnya itu haram juga? Jawabannya tidak. Untung yang didapatkan halal. Ini akad yang ini beda dengan akad yang setelahnya. Bisa difahami? Bisa? Naam. Jadi, terus bagaimana maksud riba ini, Ustaz? Ya, orang transaksi riba itu transaksinya itu yang haram. Nah, nanti ada untung disisihkan, ini untuk misalnya ini untuk sedekah, kemudian ini untuk bayar riba. Nah, bayar riba itu tadi yang dosa. Faham? Nah, itu dia. Kecuali kalau seandainya dia rentenir kan hasil usahanya itu, ya, ada uang 1 juta pinjamkan ke orang, nanti ganti 1.200.000. Besok ada orang pinjamkan 500, kemudian ganti 600, sehingga banyak uang itu kan.
itu usahanya, maka ini usaha yang haram namanya. Paham? Nah, ini haram nih. Kenapa? Karena memang murni riba. Murni riba. Ini haram, tidak boleh. Tapi misalnya ada orang minjam, ini haram nih. Dosa dia. Tapi ketika misalnya dia sudah jual beli dengan jual beli yang halal, misalnya dia jual bawang, misalnya. Uang yang dia ambil uang riba, kemudian dia belikan ke bawang, dia jual beli halal atau haram? Halal. Akad yang haram ini tadi. Nah, sementara jual beli yang dia kerjakan atau jual beli yang dia lakukan itu halal. Ini haram. Faham? Jadi haram tidak mesti haram di sini kemudian berpindah ke sini jadi haram juga, dia tidak mesti pula. Bisa dipahami? Nah, jangan pula habis ini berarti ini tidak haram kalau pinjam saya lebih ke bank menggalih. Minjam uang ke bank ini haram, berdosa, dosa besar. Jual beli ini halal atau haram? Halal. Bisa dipahami? Ini haram, dosa besar nih, nggak main-main. Ya, nggak main-main. Ini haram. Baik. Allah Ta'ala, semoga tidak ada yang salah paham ya. Jangan sampai sini Ustaz menghalalkan riba katanya. Halal riba itu orang jual nasi halal katanya kan. Jual nasi halal, buka rumah makan halal. Tapi apa? Tapi meminjam uangnya ini haram. Allah Ta'ala. Meminjam uang riba maksudnya. Terus bagaimana lagi? Pinjam uang tanpa riba itu sebenarnya solusinya. Pinjam uang yang tidak berbunga. Kan sama saja. Ini pinjam uang berbunga. Ini pinjam uang tidak berbunga. Dua-duanya sama jual beli. Sama apa? Sama-sama menggalih bawang. Kemudian sama-sama dapat untung. Untung yang didapatkan halal atau haram? Halal. Cuman yang minjam ke bank dia berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan transaksi riba. Apakah orang yang berlaku riba itu semua hartanya haram? Tidak. Harta yang berkaitan dengan itu haram. Tapi harta yang dia peroleh dari hasil yang lain tidak haram. Misalnya ada orang kerja di bank. Selain kerja di bank dia punya toko usaha. Nah, apa yang dia ambil dari tokonya, dari keuntungan itu halal. Apa yang diambil dari bank, gaji itu haram. Jadi hartanya bercampur. Tidak haram seluruhnya, tidak pula halal seluruhnya, bercampur hartanya. Ya, maka seperti itu. Allah Ta'ala alam. Kita berbicara tadi harta memang murni riba. Dia naruh uang di bank, kemudian ribanya 100 juta. Nah misalnya ya bunga dari tabungan dia 100 juta. Kemudian katakan kayaknya ini 100 juta ini lumayan juga untuk sedekah. Ada sedekahkan uang 100 juta tadi. Kan riba tadi ya. Riba, dia sedekahkan itu maka dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala ya. Wallahu taala alam.